Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi karena banyak banget kalian yang minta aku ngebahas kasus ini, jadi sekarang kita bahas. Karena ternyata kasus ini memang gila banget, terutama soal orang ini yang sebagai pelaku dari kasus ini. Yang mungkin awalnya kalian kesel pengen julid gitu ya ngelihat orang ini. Tapi nanti setelah kalian tahu kayak gimana kisah dan kasusnya ini secara detail, ya justru kalian bakal kasihan dengan orang ini. Biarpun apa yang udah dia lakukan menurut aku ini cukup gila banget, yang emang udah nggak manusiawi. Oke lah, langsung aja kita bahas kayak gimana kisah di balik kasus ini, sedetail mungkin yang aku bisa. Nah jadi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Irwan Huta Galung yang berusia 53 tahun, lahir dan tumbuh besar di Taruntung, Sumatera Utara, yang akhirnya dia merantau ke Semarang untuk merintis masa depannya di sana. Yang akhirnya dia nikah dengan istrinya, sampai sekarang dia udah punya 2 anak yang tinggal di perumahan Pondok Bukit Agung, Kecamatan Banyumani yang ada di kota Semarang. Irwan ini juga juragan depot air isi ulang sekaligus jual gas LPG itu di tokonya yang ada di daerah Jalan Mula Warman Raya yang ada di kota Semarang juga. Tokonya pun itu terbilang sibuk karena emang banyak pelanggan. Irwan ini juga jadi sosok bos yang jujur, tegas, dan juga tertib soal keuangan. Karena pekerjanya itu nggak pernah telat gajian, dia juga itu loyal ngegajin pekerjanya dengan gaji yang terbilang manusiawi. Bahkan Irwan ini juga sering menghadiahi bingkisan kue untuk kedua pekerja yang ada di tokonya saat mereka gajian. Oh ya, saat itu Irwan ini cuma punya 2 pekerja. Yang satunya cewek yang bernama Yuli, bagian kerjanya itu cuma jaga toko. Dan yang satu lagi cowok, bagian kerjanya itu ngangkat galon dan antar jemput galon pesanan pelanggan tokonya. Nah yang jadi masalahnya saat itu, pekerjanya bagian antar galon ini ternyata sering gonta-ganti, karena ternyata banyak yang gak betah kerja dengan Irwan ini. Karena Irwan ini emang bos yang sangat tegas, jadi suka marah-marah bahkan ngeluarin kalimat yang menyakitkan kalau pekerjanya ngelakuin kesalahan sekecil apapun. Nah jadinya Irwan ini ya bos yang kasar karena ketegasannya. Karena inilah banyak pekerjanya yang gak betah yang akhirnya keluar. Jadinya dia ini sering banget gonta-ganti pekerja. Jadi saat itu karena satu pekerjanya udah keluar, itu bagian ngantar galon, jadinya dia pun itu kewalahan. Karena pekerjanya cuma nyisa 1 orang, yaitu si Yuli, bagian jaga tokonya. Karena nggak mungkin nyuruh Yuli antar galon karena dia cewek juga. Akhirnya Irwan inilah yang harus nganterin pesanan galon pelanggannya sembari nyari pekerja baru. Terus di bulan Maret kemarin, Irwan yang saat itu sedang ngantar galon ke Warmindo yang ada di sana, dia ketemu dengan Husin, salah satu pelayan di Warmindo itu. Irwan ini ngajak Husin untuk kerja sama dia bagian ngantar-ngantar galon. Bahkan Irwan pun sampai nawarin gaji yang lebih tinggi. Nah karena ini Husin pun jadi senyum-senyum, bingung dan bimbang. Karena di satu sisi dia juga butuh gaji yang lebih tinggi, tapi di sisi lain ada hal yang dia pertimbangkan. Nah apa itu? Jadi aku ceritain dulu gimana latar belakang Husin ini supaya kita paham gitu ya soal kasus ini secara detail. Karena semuanya memang ada sebab akibatnya. Jadi Husin ini berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Di masa kecilnya Husin ini pernah ngalamin cedera di lengan kirinya. Karena nggak langsung diobatin, jadi ada saraf di bagian lengan kirinya yang bermasalah, yang ngebuat lengan kirinya jadi tumbuh nggak normal. Lengannya jadi kecil sebelah, bahkan sampai dia dewasa. Bahkan ini juga lah yang membatasi aktivitasnya, yang ngebuat dia sulit angkat-angkat berat dan juga menyulitkan dia untuk nyari pekerjaan yang pas gitu ya, yang ada di kampung halamannya. Jadinya di awal tahun 2023 ini dia mutusin tuh merantau ke Semarang dan kerja jadi pelayan di Warmindo, karena ini emang pekerjaan yang lebih cocok dengan keterbatasan fisiknya. Jadi inilah yang ngebuat Husin ini ragu dan menimbang tawaran Irwan. Nah tapi karena dijanjikan gaji yang lebih besar, apalagi di situ Irwan juga berjanji akan memaklumi keterbatasan fisiknya, akhirnya Husin ini nerima tawaran Irwan. Yang mana di sinilah Husin ini sebenarnya masuk ke lubang takdirnya yang sangat-sangat menyedihkan juga mengerikan. Karena di sinilah semua dari kasus ini dimulai. Setelah kerja di toko depot isi ulang miliknya Irwan, kayak biasa Irwan ini ngajarin dan ngejelasin bagian kerjaannya tuh, antar jemput pesanan tokonya dengan menggunakan mobil pickup milik tokonya. Dari jam 9 pagi sampai tokonya tutup di jam 9 malam. Sedangkan Irwan saat itu tugasnya ngawasin kedua pekerjanya dan juga ngontrol dan ngitung keuangan tokonya. Karena pesanan pelanggannya yang emang banyak dan sibuk, Irwan ini sampai sering gak pulang dan nginap di tokonya. Karena di tokonya emang ada kamar pekerjanya yang saat itu jadi kamarnya Husin. Soal Husin, setelah beberapa hari Husin kerja, Irwan ini mulai sering marah-marah karena Husin yang emang punya keterbatasan fisik, jadi kerjanya agak lambat. Semenjak inilah Irwan mulai sering ngebentak Husin dan ngeluarin kalimat-kalimat yang menyakitkan. Dan setelah sebulan Husin kerja di situ sambil makan hati, pernah dia itu nggak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Saat itu yang harusnya Husin ini nganter 15 galon pesanan pelanggannya, tapi yang diantar itu cuma 14 galon. Yang sebenarnya ini kesalahan kecil yang cuma kemis 1 galon gitu. Nah tapi karena ini Irwan itu marah banget, bahkan sampai mukul
mukulin Husin. Dari sini Husin mulai ketakutan karena dari sini juga Irwan udah nggak ragu lagi main tangan ke Husin, yang ngebuat banyak luka lebam di tubuh dan kepalanya Husin karena sering dipukulin. Bahkan ada juga beberapa luka bakar tuh di tubuhnya karena Irwan ini sering nyundutin rokok ke tubuhnya Husin. Baru sebulan kerja dengan Irwan, Husin udah ngalamin trauma fisik dan psikis yang amat sangat-sangat menyakitkan. Husin juga saat itu emang gak berani melawan, gak bisa ngapain pun. Selain keterbatasan fisiknya, tubuhnya juga lebih kecil dibandingkan tubuhnya Irwan. Karena inilah Irwan ini jadi seenaknya gitu ya dengan Husin. Apalagi Husin yang emang gak berani melawan, yang cuman diem aja pas dipukulin. Karena ketakutan, Husin sempat minta resign karena udah gak sanggup lagi. Karena ini justru Irwan ini makin marah dan ngerampas KTP-nya Husin supaya Husin ini gak bisa keluar dari kerjaannya. Bahkan Irwan ini ngancam akan ngabisin Husin kalau dia berani keluar tuh dari kerjaannya. Setelah itu Husin pun harus tetap kerja di bawah tekanan yang sangat-sangat menyiksa. Dari sinilah Husin pun mulai gak kuat lagi, mulai dendam, bahkan mulai berpikir pengen ngabisin Irwan. Diam-diam Husin pun mulai cari cara gimana cara ngabisin Irwan dan mulai mengintai pergerakan Irwan juga. Bahkan ya mulai nyari celah yang tepat gitu loh untuk ngabisin Irwan. Lalu di tanggal 30 April tepatnya di hari Jumat di jam 8 malam, yang saat itu Husin ngelihat Irwan yang sedang tidur pulas di kamar yang ada di tokonya. Ditambah saat itu di tokonya pun itu cuman ada dia dan Irwan yang sedang tidur. Disinilah dia ngelihat celah dan langsung ngambil linggis dan menghantam kepala Irwan pakai linggis beberapa kali sampai rahangnya pun hancur. Setelah puas melayani dendamnya karena di situ Irwan juga udah nggak bergerak lagi, barulah Husin ini mulai panik sendiri karena bingung tubuhnya itu mau diapain dan gimana cara buangnya. Karena bingung sekaligus panik, Husin pun ngambilin uang di laci tokonya tuh sebesar 7 juta rupiah. Setelah itu dia tutup dan kunci tokonya, pergi ngopi ke tukang kopi yang keringan yang ada di depan tokonya. Sekaligus Husin ini mau minta tolong ke tukang kopi itu untuk bantuin dia ngebuang tubuhnya Irwan. Bahkan dia juga ceritain kalau dia baru aja ngabisin Irwan. Karena Husin dan tukang kopi itu udah saling kenal tuh sebelumnya sejak Husin ini kerja di situ. Karena Husin ini emang sering ngopi di situ, jadinya mereka kenal dan akhirnya jadi temen. Apalagi mereka ini ternyata satu frekuensi karena sama-sama suka main micet. Jadi di situ Husin ini minta tolong dengan nawarin imbalan kalau dia akan menraktir tukang kopi ini untuk sewa PSK di micet. Tukang kopi ini nggak mau karena takut. Nah karena bingung, akhirnya Husin ini tetap ngajakin dan neraktir si tukang kopi ini untuk sewa PSK. Nah jadinya malam itu mereka pun itu sewa PSK di micet pakai uang 7 juta yang dia ambil di tokonya Irwan tadi. Di jam 4 subuh setelah selesai dengan urusan micetnya, mereka pun itu bubar. Nah Husin itu balik ke tokonya lagi yang ternyata saat itu Irwan masih terengah-engah. Ternyata masih hidup tapi memang nggak bisa gerak lagi. Karena ini Husin pun langsung ngambil pisau dapur dan mengeksekusi Irwan. Bahkan sampai motong tubuhnya itu jadi 4 bagian. Di situ dia misahin kepala dari tubuhnya karena dendamnya ke Irwan yang sering menghina dan memaki dia. Kedua tangannya itu dia pisahkan dari tubuhnya juga karena kedua tangan itulah yang sering mukulin dia ini. Yang emang ini dia lakukan karena rasa dendamnya yang udah nggak terbendung lagi. Yang emang udah nggak ada kata maaf lagi untuk orang yang udah menyiksa dia secara fisik dan batin. Setelah itu tubuhnya Irwan dia masukin ke karung dan dia bawa dengan cara diseret ke lorong yang ada di sebelah tokonya untuk disembunyikan sementara. Setelah itu Husin ini sempat istirahat. Nah setelah tidur yang cuma 2 jam, di paginya di hari Sabtu itu Husin ini beraktivitas kayak biasa, ngebuka toko dan ngejaga tokonya supaya nggak mencurigakan siapapun. Sedangkan di hari itu si Yuli, pekerja cewek di tokonya Irwan ini juga itu baru masuk di shift malamnya. Jadi saat itu Husin cuma sendirian di tokonya. Nah karena ini Husin pun langsung manfaatin situasinya, ngambil semen dan pasir ke rumahnya Irwan secara diam-diam. Setelah itu di hari yang udah sore, dia pun ngecor tubuhnya Irwan di lorong kecil yang ada di sebelah tokonya tadi, yang emang semuanya berhasil dia lakukan tanpa ketahuan siapapun. Setelah itu dia pun siap-siap dan packing semua barang-barangnya dan nutupin tokonya setelah maghrib. Yang kebetulan di situ Yuli baru datang dan heran ngeliat Husin yang kelihatan buru-buru dan panik yang sedang nutupin tokonya. Husin cuma bilang ke Yuli kalau dia mau pulang kampung ke Banjarnegara yang udah pamit dengan Irwan. Nah jadi Husin di situ cuma nitipin kunci tokonya aja ke Yuli. Nah karena ini Yuli yang udah datang niatnya mau kerja, jadinya pulang lagi. Setelah itu Husin pun langsung melarikan diri ke kampung halamannya yang ada di Banjarnegara menggunakan motornya dan ngebawa sisa uang 7 juta yang sebelumnya sempat dia ambil. Nyampe di Banjarnegara, Husin ini nggak pulang ke rumahnya tapi ke rumah temennya untuk pelarian dari semua yang udah dia lakukan. Besoknya di hari Minggu pagi kayak biasa Yuli ke toko lagi niatnya mau masuk kerja. Nah tapi ternyata tokonya masih tutup. Yuli pun itu sempat menghubungi Irwan tapi nggak aktif. Nah karena merasa nggak biasanya tokonya tutup kayak gitu, Yuli pun coba datang ke rumahnya Irwan. Di sana Yuli ini nanya ke istrinya Irwan. Nah tapi istrinya nggak tahu yang ternyata Irwan udah nggak pulang selama 3 hari. Jadinya dia pun balik ke toko lagi. Yang ternyata saat itu di depan tokonya itu sedang ada sepasang suami istri tetangga toko mereka yang sedang meriksa bagian depan tokonya karena ada bau busuk
busuk yang makin menyengat. Mereka pun sempat ngira mungkin kucing atau tikus. Nah jadi mereka nyari sumber baunya. Nah pas mereka ngecek ke lorong kecil yang ada di sebelah tokonya Irwan, mereka pun ngelihat ada cor-coran yang masih baru yang emang mencurigakan. Pas dideketin bener aja kelihatan kaki manusia yang nimbul karena membengkak. Nah mereka pun kaget dan langsung lapor ke polisi. Setelah polisi datang dan ngebongkar cor-coran itu, di situ semuanya kaget, ternyata itu tubuhnya Irwan yang udah dicor. Yuli pun yang kaget ngelihat itu langsung ngabarin keluarganya Irwan. Dan saat itu mereka sekeluarga pastinya histeris ya ngelihat tubuh Irwan yang udah dalam keadaan kayak gitu. Apalagi kepala dan kedua tangannya yang udah terpisah, yang semuanya itu ada di dalam karung tuh pas ditemukan. Karena Yuli yang sebagai pekerjanya Irwan ya, awalnya Yuli sempat diperiksa kepolisian. Yang mana di sini Yuli pun langsung ngelapor dan ngakuin ya soal kecurigaannya soal Husin. Dan tukang kopi yang keringan di depan tokonya Irwan, ini temennya Husin ini main micet tadi ya, juga ngasih info ke polisi. Karena sebelumnya Husin emang sempat cerita ke dia, bahkan Husin sempat minta tolong ke dia untuk ngebuang tubuhnya Irwan. Dari sinilah polisi pun mulai memburu Husin. Lalu 2 hari kemudian di hari Selasa, akhirnya Husin pun ditangkap di Banjarnegara. Setelah ditangkap, Husin ini sempat berupaya melarikan diri yang akhirnya polisi terpaksa nembak kakinya. Setelah itu Husin ini dibawa ke Semarang karena kasusnya emang dalam penanganan kepolisian Semarang. Di sana Husin ini diperiksa dan diinterogasi. Yang mana diinterogasinya Husin emang langsung mengakui semua yang udah dia lakukan. Yang emang dia lakukan karena dendamnya ke Irwan yang udah menyiksa dia secara fisik dan psikis. Nah jadi disinilah dia menceritakan semuanya soal apa yang dilakukan Irwan ke dia. Bahkan beberapa luka lebam dan luka bakar akibat sundutan rokok di tubuhnya itu masih belum kering loh, yang dia tunjukkan ke polisi. Bukti penyiksaan yang udah dilakukan Irwan ke dia. Yang akhirnya karena dendam dan emang merasa nggak ada pilihan lain, ditambah dia juga ditahan dan diancam Irwan, akhirnya menghabisi Irwan jadi satu-satunya jalan untuk dia yang saat itu emang nggak berdaya dalam penyiksaan yang dia alamin. Bahkan saat ditangkap Husin kelihatan senyum yang seolah merasa puas dengan apa yang udah dia lakukan ke orang yang udah menyiksa dia secara sadis. Terus setelah kasus ini jadi liputan nasional, viral di beberapa media sosial, yang akhirnya banyak pengakuan dari orang-orang yang ada di lingkungan Husin dan Irwan. Pengakuan dari tetangga tokonya Irwan yang ngakuin Irwan ini memang kejam, kasar dan belak-belakan, yang bahkan tetangga tokonya juga itu sering mendengar bahkan ngeliat saat Irwan ini membentak pekerjanya sendiri itu di hadapan mereka. Bahkan tetangganya yang emang kasihan ngeliat Husin yang selalu kelihatan dari raut wajahnya yang sedang kerja di bawah tekanan. Bahkan Yuli juga ngakuin kalau Irwan ini emang orang yang kasar. Nah tapi dia ngakuin kalau dia tuh nggak pernah dipukul secara fisik, ya mungkin karena dia cewek. Dan menurut dari informasi yang aku temukan, ternyata Irwan dengan istrinya juga udah pisah ranjang tuh sejak lama. Pantesan ya keluarganya nggak nyariin Irwan ini setelah dia nggak pulang 3 hari. Justru yang nyariin si Yuli ini, karyawannya dia. Soal Husin, aku nemu sebuah pengakuan dari akun yang bernama Gianka, yang mana sebelum ke Semarang, Husin ini ternyata pernah kerja di tempatnya dia. Nah jadi Gianka ini mantan bosnya Husin. Nah Gianka ini ngakuin kalau Husin sebenarnya anak yang baik dan nurut. Sampai Gianka ini gak nyangka kenapa Husin ini bisa ngelakuin ini semua, yang mungkin udah kelewat batas katanya. Dan katanya juga kalau dia paham kenapa bosnya bisa semena-mena dengan dia, karena Husin ini emang punya keterbatasan fisik. Mungkin inilah kenapa bosnya ini berani banget dengan Husin yang mungkin dianggap lemah. Jadi ternyata banyak pihak yang justru kasihan dengan Husin ini setelah dia melakukan hal sadis kayak tadi. Bahkan saat ditangkap Husin juga emang mengakui puas setelah dia melakukan ini semua. Mas, itu kenapa tangannya yang dipotong kenapa? Ini tangannya dipakai buat pukul saya, jadi saya potong. Kalau kepalanya? Kalau kepalanya karena dia sering ngomongin saya, jadi yang saya potong kepala bukan gigi. Kenapa nggak mulutnya, Mas? Kan susah. Nyesel apa puas mas? Puas. Perasaanmu habis membunuh gimana? Puas. Puas kenapa? Nah, sakit hati saya udah membalaskan. Yang seolah dia ini udah gak peduli lagi mau dipenjara apa enggak. Karena pengakuannya ini yang padahal ya keluarganya Irwan yang sebelumnya udah memaafkan Husin, bahkan sebelum Husin minta maaf, jadinya kecewa setelah denger pengakuan dari Husin yang emang sangat-sangat menyakitkan keluarganya Irwan. Keluarga Irwan pun akhirnya nutup pintu maaf untuk Husin ini dan berharap kasus ini bisa diselesaikan dan diproses secara hukum, dan mereka pun itu berharap Husin ini bisa dihukum seberat-beratnya. Ya sih aku ngerti, mungkin dia melakukan ini semua karena dendamnya, tapi karena pengakuan dia kayak tadi secara publik yang pastinya itu menyakitkan keluarganya Irwan yang saat itu sedang berduka, yang padahal keluarganya Irwan ya nggak salah apapun gitu ya ke Husin ini.
Oke lah, jadi soal hukumannya sampai sekarang ini masih belum ada vonis hukumannya ya, karena kasusnya juga ini masih baru, masih dalam proses penyelidikan. Nah tapi Husin ini itu diancam 20 tahun penjara, tapi ini masih ancaman berdasarkan hukum gitu ya, dan juga dari hasil penyelidikan sementara. Karena pihak kepolisian masih mendalami dan menyelidiki kasus ini, apakah benar nih Husin ini ngelakuin ini karena dendam, atau jangan-jangan dendam ini cuman alibinya aja. Tapi menurut aku dendam itu kayaknya bukan alibinya, karena kayak gimana Husin ini mengeksekusi Irwan yang emang kelihatan kalau dia tuh nggak punya kemampuan khusus untuk menutupi jejaknya. Makanya dengan mudah kasusnya bisa terungkap. Nah jadi kayaknya kecil kemungkinan gitu ya kalau dia ini tuh bisa main alibi-alibian, apalagi sampai serapi ini kalau emang dendam ini alibinya. Apalagi adanya luka memar oleh-oleh dari Irwan yang ada di tubuhnya, yang bahkan masih belum sembuh loh saat dia ini ditangkap. Apakah luka lebam, memar, dan luka bakar yang ada di tubuhnya juga itu buatannya? Tapi apapun itu, semoga kebenaran bisa secepatnya terungkap supaya kita semua tahu ini tuh sebenarnya apa. Dan semoga keluarganya Irwan juga bisa ikhlas dan gak larut dari duka ini, karena semua itu pasti ada hikmahnya. Dan untuk Husin, semoga dia ini dijatuhin hukuman seadil-adilnya, bukan seberat-beratnya, karena yang berat itu belum tentu adil. Jadi inilah kasus yang dilakukan Husin ini yang menurut aku cukup sadis. Nah jadi gimana nih menurut kalian soal kasus ini? Komen di bawah, karena aku penasaran banget dengan pendapat-pendapat kalian semua. Dan semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk jangan semena-mena dengan orang lain yang mungkin kita anggap lemah, yang mungkin aja tekad dan dendamnya nggak selemah yang kita bayangkan, karena kita nggak pernah tahu isi hati dan pikiran orang lain. Amit-amit jangan sampai tanpa kita sadarin orang yang udah kita sakitin sedang mengintai pergerakan kita untuk menunggu kita lengah. Dan pastinya pelajaran juga untuk kita semua untuk jangan mengikuti suasana hati yang diselimuti dendam, karena justru dendam kita lah yang bisa menghancurkan hidup kita sendiri gitu. Karena kasus ini udah membuktikan ini semua. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Jadi aku Rizky Wadiono. Bye bye.